Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar belajar kita selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran ke-7 dengan materi menerima qada dan qadar. Sekarang ibu mau bertanya, menerima qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Keenam, Bu. Ya, benar. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Shadaqallahul Azim. Adapun contoh-contoh qada. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Manusia tidak dapat merubah matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kematian pasti datang. Kematian seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Manusia tidak dapat memajukan kematian atau memundurkannya, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qada. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberi orang tua. Keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Subtema selanjutnya yaitu pengertian qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses.
Keberhasilan usaha tergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita, kesuksesan tidak datang sendirinya, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya yaitu contoh-contoh qadar. Apa saja sih contoh-contoh qadar? Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kedua, menjadi juara lomba pidato karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa. Keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qiraah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi. Dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah qada ada hubungannya dengan qadar? Ya, tentu ada. Karena qada adalah rencana Allah kepada makhluknya, sedangkan qadar adalah hasil dari ketetapan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini menerima qada dan qadar cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak-anak, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa mengaji dan sholat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.